Hari ini, kita akan membahas tentang sebuah topik yang sangat penting, yaitu soft skills atau keterampilan non-teknis yang harus kita miliki di zaman sekarang. Di era digital yang terus berkembang ini, di mana perubahan adalah satu-satunya konstanta, memiliki soft skills yang solid tidak hanya akan meningkatkan prospek karir kita, tetapi juga membantu kita dalam beradaptasi dengan berbagai situasi sosial dan profesional. Mari kita mulai dengan memahami lebih dalam mengapa keterampilan-keterampilan ini begitu penting dan bagaimana kita dapat mengembangkannya secara efektif. Mari kita mulai dengan soft skill pertama yang sangat krusial. Skill komunikasi. Komunikasi yang efektif merupakan kunci utama dalam hampir semua aspek kehidupan profesional kita. Ini meliputi kemampuan untuk menyampaikan pikiran dan ide dengan jelas, mendengarkan secara aktif, dan memberi respons yang membangun. Dalam lingkungan kerja, baik itu saat presentasi, rapat, atau bahkan komunikasi sehari-hari, kemampuan kita untuk mengartikulasikan ide dengan efektif dan menerima umpan balik dengan terbuka sangat menentukan hasil yang kita capai. Misalnya, ketika sebuah tim dihadapkan pada deadline yang ketat, komunikasi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab dapat membuat perbedaan antara sukses dan kegagalan proyek. Atau, dalam negosiasi, kemampuan untuk mendengarkan dan merespon dengan tepat kebutuhan dan kekhawatiran pihak lain bisa menghasilkan kesepakatan yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu, mengembangkan skill komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang menjadi pendengar yang baik. Ini berarti memperhatikan bahasa tubuh, intonasi, dan tidak hanya kata-kata yang diucapkan, tetapi juga makna di baliknya. Kita harus berlatih empati, membuka diri terhadap perspektif lain, dan belajar untuk menyesuaikan gaya komunikasi kita sesuai dengan situasi dan audiens. Jadi, mengasah kemampuan komunikasi kita tidak hanya akan membuat kita menjadi pekerja yang lebih efektif, tetapi juga memperdalam hubungan interpersonal kita. Ini adalah fondasi dari semua keterampilan interpersonal lainnya dan sangat penting untuk kesuksesan kita di dunia modern. Sekarang, mari kita bahas soft skill kedua yang sangat penting. Teamwork. Kemampuan untuk bekerja dalam tim merupakan salah satu aspek terpenting dalam mencapai kesuksesan di lingkungan kerja saat ini. Teamwork bukan hanya sekadar bekerja bersama orang lain, tetapi melibatkan sinergi di mana kolaborasi dan kontribusi setiap anggota tim menghasilkan lebih banyak daripada jumlah dari apa yang bisa dicapai oleh masing-masing individu secara terpisah. Dalam konteks profesional, bekerja dalam tim membantu kita untuk menggabungkan keahlian, perspektif, dan usaha untuk mencapai tujuan yang lebih kompleks dan ambisius. Misalnya, dalam proyek pengembangan produk, desainer, insinyur, dan pemasar harus bekerja bersama untuk menciptakan produk yang tidak hanya inovatif, tetapi juga dapat diterima oleh pasar. Kemampuan teamwork juga mencakup aspek seperti fleksibilitas, kemampuan untuk bernegosiasi, dan berkontribusi secara konstruktif dalam diskusi kelompok. Ini membutuhkan keahlian dalam mengelola konflik, mendengarkan secara aktif, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan tim. Hal ini penting karena dalam setiap kelompok, dinamika bisa berubah-ubah dan setiap anggota memiliki kekuatan, kelemahan, serta gaya kerja yang berbeda. Untuk mengembangkan soft skill ini, kita harus terlibat dalam berbagai aktivitas kelompok, baik di dalam maupun di luar lingkungan profesional. Berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, baik itu proyek kerja, olahraga tim, atau kegiatan sosial, membantu kita memahami dan menghargai nilai kerja sama tim. Dengan memperkuat kemampuan teamwork, kita tidak hanya memperbaiki hasil kerja, tetapi juga membangun jaringan profesional yang solid yang dapat mendukung pertumbuhan karir kita di masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas soft skill ketiga yang tidak kalah pentingnya. Creativity. Kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan ide-ide baru dan solusi unik untuk masalah yang kita hadapi. Di dunia kerja, kreativitas tidak terbatas pada pekerjaan artistik saja. Ia sangat penting di hampir semua bidang industri. Dari teknologi hingga bisnis, dari pendidikan hingga pelayanan kesehatan, kemampuan untuk berinovasi dan berpikir di luar kebiasaan memberikan nilai tambah yang besar. Misalnya, dalam pengembangan produk, kreativitas memungkinkan tim untuk menciptakan solusi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar,
tetapi juga melampaui ekspektasi pelanggan, seringkali menghasilkan keberhasilan komersial yang signifikan. Di sisi lain, dalam strategi pemasaran, pendekatan kreatif dapat membedakan merek dalam pasar yang sangat kompetitif, menarik perhatian dan kesetiaan pelanggan. Untuk mengembangkan kreativitas, sangat penting untuk sering-sering menantang diri sendiri dengan masalah baru, berinteraksi dengan berbagai tipe orang, dan membiarkan diri kita terpapar pada ide-ide yang berbeda. Praktik seperti brainstorming, pemetaan pikiran, dan sesi ide tidak terstruktur bisa sangat membantu dalam mengeluarkan potensi kreatif. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas, di mana gagasan baru disambut dan dihargai, dan kegagalan dilihat sebagai bagian dari proses belajar dan eksplorasi. Dengan mengasah kreativitas kita tidak hanya meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, tetapi juga membuka diri terhadap peluang-peluang baru yang mungkin tidak pernah kita pertimbangkan sebelumnya. Kemudian, kita akan mengeksplorasi soft skill keempat yang sangat vital. Problem solving. Kemampuan pemecahan masalah adalah tentang mengidentifikasi masalah secara efisien dan menemukan solusi yang efektif dan kreatif. Di lingkungan kerja, problem solving menjadi sangat penting karena dapat menghemat waktu, biaya, dan sumber daya. Selain itu, kemampuan ini juga meningkatkan keandalan dan efektivitas dalam menangani situasi yang tidak terduga. Sebagai contoh, seorang manajer proyek mungkin dihadapkan pada masalah penundaan pengiriman bahan yang dapat menghambat kemajuan proyek. Dengan kemampuan problem solving yang baik, ia dapat segera mengevaluasi berbagai opsi, mungkin mencari pemasok alternatif atau mengubah jadwal proyek tanpa mengganggu aspek lain. Untuk mengasah kemampuan ini, sangat berguna untuk mengadopsi pendekatan sistematis, mulai dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah secara jelas, mengumpulkan data yang relevan, mengeksplorasi semua solusi yang mungkin, dan kemudian memilih solusi yang paling efisien dan efektif. Proses ini tidak hanya membutuhkan pemikiran logis, tetapi juga kreativitas dalam mencari solusi yang inovatif. Latihan berkelanjutan, seperti berpartisipasi dalam simulasi pemecahan masalah, studi kasus, dan situasi nyata, dapat mempertajam kemampuan ini. Selain itu, mempelajari teknik-teknik baru dari berbagai disiplin, ilmu juga dapat memberikan perspektif baru yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik. Dengan menjadi pemecah masalah yang efektif, kita tidak hanya menjadi aset yang lebih berharga untuk tim atau keorganisasi kita, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri kita dalam menghadapi tantangan apapun yang mungkin kita temui di masa depan. Terakhir, kita akan membahas soft skill kelima yang esensial. Critical thinking. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk secara objektif menganalisis dan mengevaluasi suatu masalah atau situasi dengan tujuan untuk membentuk penilaian yang beralasan. Ini tidak hanya melibatkan pengumpulan informasi yang relevan, tetapi juga memisahkan fakta dari opini dan mempertimbangkan berbagai pandangan dan konsekuensi sebelum membuat keputusan. Dalam lingkungan kerja, kemampuan berpikir kritis sangat berharga karena memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang tepat dan berbasis data, serta menghindari bias dan kesalahan dalam penilaian yang dapat menyebabkan kerugian. Misalnya, seorang analis keuangan menggunakan berpikir kritis untuk menilai risiko investasi, sementara seorang dokter menerapkannya untuk memilih rencana pengobatan yang terbaik. Untuk mengembangkan keterampilan ini, sangat penting untuk terus mempertanyakan asumsi dan logika di balik setiap informasi yang diterima. Melatih diri untuk bertanya seperti, apa buktinya, apa alternatifnya, dan apa konsekuensi dari tindakan ini dapat membantu dalam memperkuat proses berpikir kritis. Selain itu, berinteraksi dengan berbagai sumber informasi dan perspektif dapat memperluas pemahaman kita dan menghindari kecenderungan berpikir sempit. Mengambil kursus yang menantang cara berpikir kita, berpartisipasi dalam debat, dan melakukan analisis kritis terhadap berbagai skenario. Semua ini akan meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir secara kritis. Berpikir kritis bukan hanya berguna dalam membuat keputusan yang baik, tetapi juga dalam mengatasi bias pribadi dan sosial, menjadikannya keterampilan yang tidak hanya penting untuk keberhasilan profesional, tetapi juga untuk pertumbuhan pribadi yang sehat.
demikianlah pembahasan kita mengenai 5 soft skills penting yang harus dimiliki di zaman sekarang. Komunikasi, teamwork, kreativitas, problem solving, dan berpikir kritis. Mengembangkan keterampilan ini akan tidak hanya meningkatkan prospek karir Anda, tetapi juga memperkaya kehidupan pribadi dan profesional Anda secara keseluruhan. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil dalam meningkatkan soft skills ini merupakan investasi besar untuk masa depan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga informasi yang kami bagikan hari ini dapat membantu Anda dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan.